Malu nonton video ini, mengapa Malaysia lebih maju dan makmur daripada Indonesia? Ternyata, Anggaran kesehatan juga cukup jauh berbeda. Data tahun 2014, Malaysia menganggarkan sekitar 2,7 juta rupiah per orangnya untuk layanan dan fasilitas kesehatan. Sementara Indonesia hanya 184 ribu rupiah per orangnya. Kalau kita bicara tentang perusahaan besar, yang sering menjadi sorotan adalah produksi minyak mentah. ya, Petronas nyatanya mampu unggul jauh. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. iya, kenapa sih Malaysia itu lebih makmur, lebih maju daripada Indonesia? Itu hanya angan-angan saja, Indonesia emas, Indonesia maju. Itu hanyalah narasi dan fiksi yang membuat kita terbuai dengan permainan para elit politik dan petinggi-petinggi negara. Kita akan selalu ketinggalan dari Indonesia, negara jiran kita, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan. Apalah artinya olahraga? Tidak jauh lebih penting dari 3 aspek itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke saudara, sebelumnya beberapa hari yang lalu saya pernah membuat konten bahwa Indonesia dan Malaysia di rantau Asia Tenggara ini sama-sama berada di dalam kelas menengah. Tidak maju ataupun tidak berkembang, berada di kelas menengah. Dan kali ini kita akan tonton satu video yang bertajuk "Malu nonton video ini, mengapa Malaysia lebih maju dan makmur daripada Indonesia?" Ternyata, ya, video ini dimuat oleh channel YouTube yang bernama Daftar Populer yang subscribernya mencapai 15,8 juta. Hampir 16 juta guys subscribernya. Dan ini adalah channel Indonesia. Iya, kenapa sih Malaysia itu lebih makmur, lebih maju daripada Indonesia? Kenapa? Oke, tanpa kita banyak berspekulasi tentang narasi ini, sebaiknya kita tonton saja dulu videonya. Jom. Daftar Populer. Kita sering mendengar istilah hubungan Indonesia dan Malaysia ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, kedua negara ini saling bersaing. Tapi di sisi lain, sebenarnya saling membutuhkan satu sama lain. Betul sekali. Kamu mungkin sering mendengar perkembangan kedua negara ini yang bertumbuh pesat dibandingkan negara berkembang lainnya. Katanya, Indonesia dan Malaysia terus bergerak menuju sebagai negara maju. Mungkin banyak dari kalian yang penasaran, di antara keduanya, siapa ya yang lebih unggul dan lebih maju? Oke, bagaimana kalau kita bahas itu? Mesti diingat, tujuan kita bukan untuk melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Betul sekali. Tapi siapa yang harus berbenah. Ya, setuju. Kita bahas dari segi ekonomi dulu. Toh, ini kan yang menjadi standar suatu negara dikatakan maju. Di poin pertama, masalah utang luar negeri. Mengutip dari globalfirepower.com per tahun 2022, dua negara ini sih punya utang yang beda tipis, beti. Indonesia sendiri berada di urutan 30 dengan total utang luar negeri mencapai 393,252 miliar US dollar. Sementara Malaysia ada di urutan 34 dengan total utang luar negeri mencapai 224,596 miliar US dollar. Dari segi pendapatan domestik bruto per kapita, Indonesia hanya ada di posisi kelima dengan 4.138 US dollar. Sementara Malaysia ada di urutan ketiga dengan PDB 11.414 US dollar. Masih banyak sekali guys. Tingkat pengangguran kita juga di bawah Malaysia
Di Malaysia tingkat pengangguran hanya 3,60%, sementara Indonesia berada di angka 5,83%. Dalam hal ekspor dan impor komoditas, kinerja kedua negara pada tahun 2022 ini sangat baik. Antara Malaysia dan Indonesia sama-sama mengalami surplus. Ekspor Indonesia naik sebesar 3,11%, sementara total impornya naik sebesar 3,52%. Malaysia juga mencetak kenaikan di mana nilai ekspornya sebesar 10,4% dan impor 14%. Lalu di cadangan minyak, Indonesia tetap kalah dari Malaysia. Tercatat Indonesia hanya punya 3,31 miliar barel. Sementara Malaysia masih memiliki cadangan minyak sebesar 3,60 miliar barel. Wow. Kalau kita bicara tentang perusahaan besar, yang sering menjadi sorotan adalah produksi minyak mentah. Ya. Petronas nyatanya mampu unggul jauh dengan memproduksi 813.000 barel per harinya. Sementara Pertamina yang hanya memproduksi 445.000 barel per Selisih harinya. separuhnya, guys. Nah, yang menarik juga untuk dibicarakan adalah anggaran pendapatan belanja negara atau APBN. Kita tahu bersama, hampir semua negara mengalami guncangan kuat sejak 2020 akibat pandemi. Indonesia memang tercatat mengalami defisit hingga 6,1%, tapi itu masih lebih baik dari Malaysia yang mengalami defisit anggaran sebesar 10,1%. Meski defisit yang dialami Malaysia cukup besar, nyatanya kita masih kalah dalam hal produktivitas ekonomi. Banyak faktor yang menjadi penentu mengapa terjadi perbedaan yang cukup signifikan dari kedua negara ini. Utang luar negeri lebih besar bisa jadi ya, karena negara menggunakan instrumen fisikalnya untuk melindungi rakyat dan ekonomi. Sebagai contoh, jumlah penduduk Indonesia berdasarkan tahun 2022 sebesar 275,4 juta jiwa. Bandingkan dengan jumlah penduduk Malaysia yang hanya 32,7 juta jiwa. Artinya, penduduk Indonesia 8,25 kali lebih banyak dari penduduk Malaysia. Artinya juga anggaran yang cukup besar harus dikeluarkan. Kalau dibandingkan dengan luas wilayah, Indonesia masih jauh lebih luas dibanding Malaysia. Luas total negara Indonesia adalah 1.904.569 km persegi yang terdiri dari 4,8% laut dan sisanya adalah daratan. Sedangkan luas total negara Malaysia hanya 329.847 km persegi dengan 0,3% laut. Itu artinya Indonesia 5 kali lebih besar dari Malaysia. Sangat berpengaruh terhadap sumber daya alamnya, baik hayati dan non-hayati, migas dan non-migas, perikanan, pertanian, perkebunan, dan tambang. Wajar jika Malaysia beberapa kali berkonflik dengan Indonesia dalam hal klaim wilayah. Seringkali ya. Menarik juga untuk melihat kedua negara ini dari segi pendidikannya. Hanya saja sulit untuk tidak mengakui kalau Malaysia secara global masih lebih maju dari pendidikan Indonesia. Memang, perguruan tinggi di Indonesia adalah yang terbanyak di ASEAN dengan 3.115 perguruan tinggi, baik itu swasta dan negeri. Berbeda dengan Malaysia yang hanya memiliki 488 perguruan tinggi. Tapi kenyataannya, hanya 8,5% penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Indonesia juga bahkan tidak masuk dalam 100 top universitas di dunia. Dikutip dari laman topuniversities.com, Universitas Gadjah Mada saja hanya berada di urutan 254. Berbeda dengan Malaysia yang menempatkan Universiti Malaya berada di urutan 65, daftar universitas terbaik di dunia. Tapi, ada satu fakta mengejutkan di Malaysia. Angka putus sekolah di sana cukup tinggi, yakni mencapai 21.316 anak atau sekitar 0,06% dari jumlah penduduknya. Sedikit lebih banyak ketimbang di Indonesia yang mencapai 75.303 anak atau sekitar 0,03%. Dari segi kesehatan tampaknya Indonesia juga kalah dari Malaysia.
Tingkat kebahagiaan di Asia Tenggara saja, Indonesia hanya menduduki posisi ke-6. Sementara Malaysia berada di posisi ke-4 negara paling bahagia. Laporan World Happiness Report mengenai negara paling bahagia di dunia. Indonesia menempati urutan ke-87, sementara Malaysia menduduki peringkat ke-81. Dalam hal jaminan kesehatan antara Indonesia dan Malaysia sebenarnya sama. Hanya saja tingkat kepedulian terhadap kesehatan Malaysia lebih unggul. Angka harapan hidup saja nih di Malaysia, rata-rata 73,8 tahun. Sementara di Indonesia masih 71,1 tahun. Anggaran kesehatan juga cukup jauh berbeda. Data tahun 2014, Malaysia menganggarkan sekitar 2,7 juta rupiah per orangnya untuk layanan dan fasilitas kesehatan. Sementara Indonesia hanya 184.000 rupiah per orangnya. Dalam hal rasio dokter dengan jumlah penduduk, Indonesia juga terendah kedua di Asia Tenggara. Rasionya untuk 10.000 penduduk, Indonesia hanya punya 4 dokter. Sementara Malaysia untuk 10.000 penduduk, mereka punya 15 dokter. Wow. Dari 10.000 penduduk cuma punya 4 dokter dari Indonesia. Lalu bagaimana dalam bidang olahraga? Memang Indonesia lebih unggul di bidang ini. Dalam pencapaian di Olimpiade Tokyo 2020, Indonesia menjadi terbaik kedua di Asia Tenggara dengan total 1 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Prestasi, ya. Malaysia hanya di urutan ke-4 dengan 1 perak dan 2 perunggu. Di SEA Games 2021, Indonesia juga unggul, berada di urutan ketiga dengan raihan 69 emas, 91 perak, dan 81 perunggu. Sementara Malaysia ada di urutan ke-6 dengan raihan 39 emas, 45 perak, dan 90 perunggu. Untuk ASEAN Games 2018, Indonesia punya catatan yang sangat baik. Berada di urutan 4 dengan total 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu. Malaysia sendiri hanya berada di urutan 14 dengan 7 emas, 13 perak, dan 16 perunggu. Nah, dari semua yang kita bahas, tanpa sadar kita mulai tertinggal dari Malaysia dalam banyak aspek kan? Nah, sekarang pertanyaan besarnya, apakah ini bisa menjadi motivasi kita untuk berbenah Harus dong, atau tidak? harus. Pertanyaannya, apakah kita akan termotivasi dengan fakta ini? Harus, wajib, fardu ain. Kita harus termotivasi dengan ketertinggalan kita terhadap Malaysia dari berbagai aspek. Berdasarkan video yang sudah kita tonton bersama-sama, ada banyak aspek, ada beberapa aspek kita itu ketinggalan dari Malaysia. Pertama dari segi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Hanya unggul satu saja tadi dari Malaysia itu, yaitu dari sektor atau bidang olahraga. Ya, kita sama-sama tahu bahwa Indonesia ini memang lebih unggul dari Malaysia dari segi olahraga. Akan tetapi, apa pentingnya olahraga itu jika dibanding dengan pendidikan, ekonomi, dan kesehatan? 3 sektor ini yang paling pokok, yang paling primer bagi penduduk, bagi rakyat dalam suatu negara. Tadi juga dijelaskan tingkat pengangguran di Indonesia 5% poin sekian, sementara Malaysia cuma 3% poin sekian. PDB-nya juga kalah jauh dari Malaysia. Ini fakta yang mengejutkan bagi beberapa orang. Tapi untuk saya, ini jelas tidak mengejutkan. Ini bukan hal baru yang saya dengar. Ini sudah dari dulu lagi saya dengar bahwa Indonesia itu lebih maju daripada Indonesia. Ya, meskipun di tingkat ASEAN, Indonesia dan Malaysia ini kelasnya, kedudukannya itu sama-sama kelas menengah. Tetapi kalau dibandingkan, di dalam kelas itu, mana yang lebih baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, ya jelas lebih baik Malaysia. Bisa dikatakan lebih maju Malaysia daripada Indonesia. Dan ini fakta yang harus kita telan, yang harus kita terima. Tadi yang lumayan agak mengejutkan itu
adalah anggaran kesehatan. Di Indonesia itu jauh lebih rendah daripada anggaran kesehatan di Malaysia. Ini selisih berapa kali lipat ya. Kemudian soal pendidikan di Indonesia, memang dari segi kuantitas, dari segi kuantiti di Indonesia ini memang lebih banyak daripada di Malaysia fasilitas pendidikannya. Tetapi kuantitas itu tidak berjalan beriringan dengan kualitas. Justru di Malaysia yang jumlah universitasnya yang sedikit, malah dia menyumbang beberapa universitas terbaik di jajaran universitas terbaik di dunia. Sangat menyayangkan sekali. Dari segi pertambangan juga, aduh. Oh ya, saya akan mengutip satu perkataan dari Profesor Mahfud MD dalam satu ceramahnya, dalam satu pidatonya, bahwa seandainya di Indonesia ini tidak ada koruptor, tidak ada tindakan korupsi, maka negara bisa memberikan uang sebanyak 20 juta per kepala per bulan. Seandainya tidak ada korupsi, itu masih di sektor pertambangan, belum lagi di sektor-sektor yang lain yang menjadi lahan korupsi bagi pejabat, bagi para elit. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan. Belum perikanan. Belum pertanian. Apalagi? Apalah? Nah, itu baru satu saja, baru di sektor pertambangan. Jadi seandainya di sektor pertambangan itu tidak ada korupsi, maka negara bisa memberikan uang 20 juta per kepala tiap bulannya. Kurang sejahtera apa seandainya itu betul-betul direalisasikan, betul-betul terjadi. Jadi rakyat Indonesia tanpa kerja itu satu bulan dapat 20 juta dari negara. Itu tanpa bekerja. Duit 20 juta, bos. Lebih untuk kehidupan, untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari selama 1 bulan. Itu diam saja dapat 20 juta dari negara. Seandainya tidak ada korupsi di sektor pertambangan. Itu baru di sektor pertambangan, belum di sektor-sektor lainnya. Kurang kaya apa lagi alam Indonesia ini? Seandainya semua sektor dikelola dengan baik, tidak ada korupsi di sana, rasa-rasanya Indonesia menjadi surga bagi rakyatnya sendiri. Tidak perlu rakyatnya mencari kerja di negara orang. Fasilitas pendidikan menjadi bagus, fasilitas kesehatan menjadi bagus dan berkualitas, ekonomi maju, dan rakyatnya makmur dan sejahtera tanpa dibayang-bayangi keesokan harinya mau makan apa, tanpa dibayang-bayangi besok anak saya mau jajan apa, seperti itu. Tapi ya karena memang Indonesia ini adalah sarangnya para koruptor, sarangnya para tikus-tikus berdasi, itulah mengapa Indonesia itu stagnan, tidak bisa bergerak ke depan. Indonesia maju, Indonesia emas itu adalah narasi dan fiksi sahaja yang tidak akan pernah terlaksana selama problem utamanya, korupsi, itu tidak diberantas. Itu hanya angan-angan saja. Indonesia emas, Indonesia maju, itu hanyalah narasi dan fiksi yang membuat kita terbuai dengan permainan para elit politik dan petinggi-petinggi negara. Ya, sekaya apapun alam Indonesia tidak bisa memperkaya negaranya, tidak akan mampu mensejahterakan rakyatnya.
kita akan selalu ketinggalan dari Indonesia, negara jiran kita, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan. Apalah artinya olahraga? Tidak jauh lebih penting dari 3 aspek itu: kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Saya percaya dengan narasi-narasi yang beredar hari-hari ini, selama ini, bahwa Indonesia memang sengaja dibodohkan. Itulah mengapa pendidikan bukanlah satu fokus utama yang dikerjakan oleh pemerintah. Biar rakyatnya tidak pintar, tidak cerdas, dan bodoh, dan mudah dibodoh-bodohi. Kemudian saya juga percaya dengan narasi yang beredar selama ini bahwa rakyat Indonesia memang sengaja dimiskinkan karena kekayaannya diambil oleh pejabat-pejabat. Terdengar ngeri, terdengar menyeramkan. Ya, di saat rasa pesimis datang dalam benak saya selalu menekan rasa pesimis itu dengan rasa optimis yang akan datang di hari yang akan mendatang. Ya, saya harap Indonesia mendapatkan pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyat dan negara, yang memprioritaskan pendidikan serta kesehatan. Ini saja dulu yang diprioritaskan. Insya Allah cita-cita Indonesia menjadi negara maju akan terlaksana di 2045. Oke, mungkin cukup sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.